semuanya, kami dari kelompok 16, kelas 63, dan pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan proyek tapak 5 milik kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Gabriela Nikal Kusono dengan NIM 1682439. Saya Inasri Dava Maida dengan NIM 1682453. Nama saya Chelsea Fajra Poham dengan NIM 1682421. Syafira Alicia Dinara dengan NIM 1682455. Selamat menyaksikan. Proyek ini senilai dengan sila kedua Pancasila yang berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab, sebagaimana kita sebagai manusia harus memiliki sikap peduli terhadap orang lain. Dengan kondisi di mana anak-anak berpotensi menjadi korban kekerasan seksual diakibatkan minimnya pendidikan seksual sejak dini, maka kami turut beraksi dalam edukasi preventif melalui pembuatan buku cerita edukasi seks anak. Pada proyek kali ini, kami dari kelompok 16 mengangkat judul Buku Cerita Folklore Interaktif sebagai Media Pendidikan Seksual Dini. Perlu kita ketahui bahwa saat ini Indonesia tengah mengalami krisis pendidikan seksual dan juga krisis literasi. Krisis pendidikan seksual menyebabkan maraknya terjadi kasus kekerasan seksual, kehamilan dini, dan juga rawannya penyakit menular seksual di Indonesia. Sedangkan krisis literasi dapat menyebabkan maraknya penyebaran berita palsu atau berita hoax, meningkatkan potensi konflik akibat kesalahan informasi, bahkan krisis literasi dapat menghambat kemajuan bangsa kita loh. Wah, seram juga ya. Maka dari itu, kami dari kelompok 16 berupaya menyumbangkan solusi bagi permasalahan tersebut melalui rancangan media pendidikan seksual berbasis buku cerita folklore interaktif. Rancangan proyek ini diharapkan dapat menjadi media pembelajaran pendidikan seksual dan budaya lokal yang menarik bagi anak-anak. Rancangan buku cerita kami menggabungkan konten pendidikan seksual sebagai materi utama dengan konten kebudayaan dan referensi folklore sebagai materi minor sekaligus media penyampaian. Materi tersebut akan dikemas dalam media buku interaktif yang memiliki berbagai macam jenis halaman, mulai dari pop-up, sliders, puzzle, dan sebagainya. Selain interaktif, rancangan buku kami juga menggunakan format khusus dengan narasi dan ilustrasi yang semi-asinkron, sehingga anak-anak akan diasah untuk mencerna informasi dengan menghubungkan konteks antara narasi dan ilustrasi. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk melatih kemampuan literasi anak. Materi pendidikan seksual yang dimuat pada buku berpusat pada anatomi fisiologis serta batasan dan privasi. Dalam pembuatan buku dan proses pengumpulan informasi, kami melibatkan psikolog dan atau terapis anak yang berkompeten di bidang terkait. Materi tersebut akan digabungkan dengan referensi folklore Jawa Barat dan disusun menjadi cerita naratif yang menarik. Referensi cerita rakyat Lutung Kasarung digunakan dalam konsep karakterisasi. Kami menggunakan referensi karakter Purbasari, Purbararang, dan juga Sang Hyang Guruminda sebagai tokoh utama dalam cerita. Secara garis besar, buku ini menceritakan kisah Sari, Rara, dan Gumi yang menyadari perbedaan anatomi tubuh mereka dengan para remaja yang hadir di upacara Gusaran.
Proses distribusi konten dilakukan dengan metode interactive read-aloud. Metode ini dilakukan dengan cara membaca buku secara nyaring dan sesekali berhenti untuk mengobrol dengan audiens. Kami juga menggunakan sistem reward pasca diskusi untuk menarik atensi secara maksimal dan mempertahankan fokus audiens selama diskusi berlangsung. Juga wawancara karena kami sedang berada di tahap rancangan realisasi program ini. Untuk proyeknya sendiri, kami berencana membuat semacam buku cerita yang akan diceritakan secara storytelling kepada anak-anak. Buku cerita kami itu mengangkat mengenai pendidikan seksual dini terkait anatomi fisiologi dan juga masa-masa prapubertas. Itu rencana programnya kapan? September atau Oktober ya. Kemarin juga memang ada dari mahasiswa ITB. Kemarin itu mereka memang kalau memang misalnya berhasil gitu ya pengajuannya, itu juga memang ada rencana di bulan Oktober. Kemarin itu mengangkat ceritanya tentang baca tulis kalau nggak salah itu. Memang sasarannya kemarin itu untuk anak kelas 1 kemarin ya sasarannya. Nah karena kan memang basic dasarnya baca tulis itu kan dari kelas 1 ya. Nah kalau untuk adik-adik semua ini karena materi yang diangkat itu tentang pubertas kan ya dan masalah seksualitas, kira-kira mau ngangkat kelas berapa sasarannya? Memang kalau untuk pubertas itu ya materinya itu ada di kelas 6. Kalau secara kurikulum ya ada di kelas 6. Tapi kalau memang lihat perkembangan zaman anak-anak sekarang ya dari kelas 4 juga sudah banyak yang sudah mulai puber ya, sudah mulai menstruasi. Boleh nanti silahkan aja kalau memang pengajuannya ini boleh kita mah insya Allah lah yang namanya mendukung pasti dari ibu-ibu semua siap. Kira-kira ada lagi? Nggak ada. Kalau di umum nggak ada ya biasanya kan itu kayak di pesantren gitu ya, ada sekolah terpusat bagaimana cara nyetrika, bagaimana cara pakai pembalut yang baik kan biasanya. Kalau kita semuanya secara klasikal biasanya. Cuman satu rombel, satu-satu sih. Jadi per tingkat kelas ada satu kelas. Kalau untuk per tingkat kelas, kalau kelas bawah itu ada dua. Terus tapi kalau dari kelas 4 sampai kelas 6 masih satu rombel. Oh, 456 itu berapa ya? 456 kira-kira? Kelas 4? Siswanya? Kelas 4 itu 35 kelas 5? Kelas 5 35 sama 25 berapa udah? Nah 31 Neng ya. Saya izinkan baca tuh Ya, sudah segituan berarti ya, kurang lebih ya 60-an. untuk tenaga pengajar apakah di sini? Kalau untuk SD itu gurunya pasti guru borongan. Nah ya disebutnya guru borongan, gurunya guru kelas. Jadi tidak ada istilah permape kecuali untuk olahraga, bahasa Inggris sama penjas.
itu punya bidang studi tersendiri. Kalau yang lainnya mah di backup sama guru kelas itu dimulai dari jam 7 sampai jam 12. Kalau hari Jumat mungkin agak sampai jam 11. Nah, kalau dibilang terbuka banget enggak sih, cuman ya paling kalau untuk ibu-ibu mah yang apalagi untuk kelas 6 ya sesuai dengan materi aja. Batasannya sampai mana? Ya. Batasannya kayak mungkin sebatas belajar organ aja atau belajar pencegahan. Biasanya kalau di itu mah ada kebersihan organ ya. Terus deh sama cara mengatasi pubertas biasanya gitu. Baik-baik saja itu sama istrinya. Kecuali ada anak ya, mungkin kadang dia penasaran ya. Nah paling dia suka nanya ke guru kelasnya, ibu kalau di ini gimana? Gitu. Kalau di aware banget nggak sih gitu, cuma ada kadang anak-anak yang memang ini bahasanya itu kumaha sih gitu ya, ada ya itu ada yang memang sudah mulai masuk pubertas. Oh kalau bakat pembalap gimana? Biasanya dia secara individu. Ya. Memang hanya melakukan informasi di sekitar boleh kamu keliling-keliling dulu? Mangga deh, mangga silakan. Tapi kelasnya ini diacak ya, maksudnya nggak 1, 2, 3 nggak beraturan gitu. Di ujung itu paling ujung itu ada kelas 4. Nah ini yang kelas 5 sama kelas 6 di sini, yang 2 terakhir ya. Tapi kalau kesananya mah kelas rendah. Sok mangga silakan. Ibu Muhammad dan siap. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama ya. Kalau pasti membantu. Memang ada masalah seksual masih di kita mah ya, di Indonesia, orang Indonesia Timur itu kadang-kadang masih tabu ya. Nah, ya. Kadang mau ngejelasinnya juga asa-asa gitu. Mangga kalau materi. Oh boleh. Sok mangga kalau mau keliling. Iya, makasih Bu. Tutup kelas aja. Makanya. Pendidikan seksual sejak dini sangatlah penting bagi anak-anak, terutama di Indonesia yang masih dianggap tabu. Dengan proyek ini, generasi muda di Indonesia dapat mengetahui betapa pentingnya menjaga organ reproduksi mereka. Kami harap para pengajar di sekolah dapat membuka ruang komunikasi yang lebih luas sehingga kita mampu menormalisasi adanya pendidikan seksual di sekolah serta meningkatkan literasi generasi muda Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan video proyek Tapak 5 milik kami. Semoga proyek ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Bye-bye semuanya.